waktu pas saya pagi-pagi rame, banyak polisi. Ternyata kamar sebelah saya digerebek. Bener. Itu disalahgunakan. Itu. Ternyata Raffi Ahmad dari dulu memang sudah dekat dengan dunia penggerebekan. Sebelah saya persis. Yang saya bingung ya, sebelah saya digerebek, 10 tahun kemudian saya yang digerebek. Kalau Siti Badriah punya pengalaman nggak? Waktu ngekos gimana? Kalau ngekosnya aku Emang kamu waktu itu kenapa pilih ngekos sih? lah kan kita punya duit buat apartemen, gimana sih lu? Oh iya, emang orang tua di mana? Orang tua di Bekasi, makanya aku mau mandiri, aku mau belajar dewasa sendiri gitu, makan nggak makan, tetap aku sendirian gitu, nggak minta orang tua. Ya? Itu makan sendiri kayak gitu. Jadi kos kamu bener-bener sendiri? Enggak, aku berdua sama saudara aku. Oh berdua ngekos, itu kos-kosannya yang putri atau yang putra-putri? Putra-putri. Aduh, itu. Cerita dari situ dulu, Cit. Tapi enggak, kosan aku itu aman dan aku kebetulan sama manajemen aku itu dicari kosannya yang nggak begitu-begitu gitu, yang nggak sembarangan orang bisa nginep segala macam gitu. Jadi cewek sama cewek, cowok sama cowok, satu cowok rumah, sama tapi... cowok. Iya, maksudnya satu rumah. Maksudnya ya beda-beda, nggak boleh campur. Iya benar, nggak boleh campur. Jadi ada yang ya beda-beda lah gitu kan. Yang unik apa ceritanya? Pernah ada yang salah masuk atau gimana? Yang unik cuma jadi aku kan pindah kamar nih kan. Yang satu pertama itu kamarnya kecil, nggak muat sama duk-duk gitu, udah membahas gitu, barang-barang aku nggak muat, terus aku pindah ke bawah akhirnya, dan di bawah itu serem, yang itu sih yang unik. Seremnya itu jadi suka ada yang mandi sendiri gitu aja gitu, jadi air tuh juga brrrr kayak gitu-gitu. Ya kalau berdua namanya pengantin dong, mandi. Tuh ini di kos-kosan. Kosan saya maksudnya, Bu. Oh, bunyi sendiri. Bunyi sendiri, terus kadang-kadang TV juga nyala sendiri gitu. Itu memang ada-ada aja ya. Sebelum ke Kariska, saya pengen tanya dulu sama sosiolog nih, sama Mbak Devi Rahmawati. Tapi Mbak, gimana nih dunia kos sekarang, fenomena kos-kosan, apalagi di ibu kota, di Jakarta? Zaman dulu itu ternyata yang namanya dunia kos-kosan sudah ada sejak tahun 1928. Sejak zaman Sumpah Pemuda. Betul, jadi kan kalau zaman 1928 itu ada Jong Java, Jong Ambon. Jadi maksudnya orang-orang atau pemuda-pemudi dari masing-masing pulau kan pada ke Jakarta mau merumuskan kemerdekaan segala macam lah ya. Nah dulu kan buat tempat merantau, buat belajar, sekarang malah buat tempat. Makanya, coba gimana Mbak Devi? Ya, pertama memang Indonesia itu adalah Jakarta sayangnya. Jadi semua orang baru merasa menjadi orang Indonesia ketika ada di Jakarta. Karena memang perputaran uang itu sebagian besar ada di Jakarta. Kalau di daerah susah sekali cari uang. Nah ini mengakibatkan banyak orang dari tahun 1928 hingga hari ini semuanya rame-rame ke Jakarta. Nah ketika Jakarta sebenarnya sudah sangat sumpek, tidak mampu menampung pendatang-pendatang baru ini, akhirnya beberapa warga Jakarta yang memiliki lahan sedikit yang bisa dimanfaatkan untuk disewakan, inilah yang kemudian membuka peluang bisnis kos-kosan tadi. Nah yang membedakannya sebenarnya adalah masyarakatnya. Masyarakat modern itu jauh lebih cuek dibandingkan masyarakat di masa lalu. Kalau dulu kita dengan teman-teman kosan kita itu bisa saling kenal. Kalau sekarang kanan kiri kita sudah tidak tahu siapa mereka. Lu gue lu mati, gue nyelayat gitu. Iya, Ya kan istilahnya kan gitu. Iya betul. Lu gue gak kenal ya. Gitu loh. Nah itu yang membuat akhirnya semua orang bebas melakukan apa saja. Menghalalkan segala cara. Betul. Jadi karena kita tidak kenal tetangga kita, tetangga juga gitu. tidak mau kenal kita, sehingga apapun bisa kita lakukan. Tapi bahayanya karena kita sendirian, tidak ada teman, banyak hal yang mengintai, salah satunya kejahatan. Karena toh tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, seperti itu. Maling gitu. Betul. Dan juga malah tempat itu bisa disalahgunakan justru ya Mbak ya. Ya, disalahgunakan sebenarnya kos-kosan atau apapun itu bisa dijadikan tempat kejahatan kalau memang niatnya sudah melakukan kejahatan. Nah, problemnya karena tadi orang modern itu merasa modern kalau kita cuek. Jadi kalau nanya-nanya dan sebagainya, kepo itu dianggap bukan manusia modern, norak dan sebagainya. Padahal itu penting karena kalau dulu kan garam nggak punya, misalnya nggak punya uang jajan masih bisa minta sekarang tidak. Itu dan problemnya. juga itu yang bisa menyebabkan yang tadi seperti Mbak Devi bilang penyalahgunaan. Sebelum kita ke Pak Dadang sama Kariska Molen, ini kita lihat dulu ada cuplikan-cuplikan penyalahgunaan kos-kosan. Late Night Show.
tinggal merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia. Salah satu bentuk tempat tinggal yang banyak kita tahu adalah kos-kosan. Banyaknya mahasiswa dan para pekerja memicu maraknya bisnis kos-kosan. Namun, seiring berjalannya waktu, kos-kosan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal. Kos-kosan sering disalahgunakan untuk tempat perselingkuhan ataupun prostitusi. Di kota besar sendiri, banyak sekali praktek-praktek penyalahgunaan kos-kosan ini. Bagaimana seluk-beluk kehidupan dan praktek-praktek penyalahgunaan kos-kosan ini berjalan? Saksikan pembahasannya hanya di Late Night Show. Banyak yang jadi headline atau judul berita di koran. Digedor polisi di dalam pakaian tidak berpakaian, hanya berpakaian dalam, padahal bukan suami istri gitu. Tuh, Pak, cerita dari situ dulu, Cit. Tapi Cerita. kosan aku itu aman dan aku kebetulan sama manajemen aku itu dicari kosannya yang nggak begitu-begitu gitu, yang nggak sembarangan orang bisa nginep segala macam gitu. Jadi cewek sama cewek, cowok sama cowok, satu Cowok rumah, sama tapi, cowok. iya maksudnya satu rumah. Maksudnya ya beda-beda, nggak boleh campur. Iya benar, nggak boleh campur. Jadi ada yang ya beda-beda lah gitu kan. Yang unik apa ceritanya? Pernah ada yang salah masuk atau gimana? Yang unik cuma jadi aku kan pindah kamar nih kan. Yang satu pertama itu kamarnya kecil, nggak muat sama duk-duk gitu, udah membahas Barang-barang. gitu, barang-barang aku nggak muat, terus aku pindah ke bawah akhirnya, dan di bawah itu serem, yang itu sih yang unik. Seremnya itu jadi suka ada yang mandi sendiri gitu aja gitu, jadi air tuh juga brrrr kayak gitu-gitu. Ya kalau berdua namanya pengantin dong, mandi. Tuh ini di Putaran uang itu sebagian besar ada di Jakarta. Kalau di daerah susah sekali cari uang. Nah, ini mengakibatkan banyak orang dari tahun 1928 hingga hari ini semuanya rame-rame ke Jakarta. Nah, ketika Jakarta sebenarnya sudah sangat sumpek, tidak mampu menampung pendatang-pendatang baru ini, akhirnya beberapa warga Jakarta yang memiliki lahan sedikit yang bisa dimanfaatkan untuk disewakan, inilah yang kemudian membuka peluang bisnis kos-kosan tadi. Nah, yang membedakannya sebenarnya adalah masyarakatnya. Masyarakat modern itu jauh lebih cuek dibandingkan masyarakat di masa lalu. Kalau dulu kita dengan teman-teman kosan kita itu bisa saling kenal. Kalau sekarang kanan kiri kita sudah tidak tahu siapa mereka. lu gue, lu mati, gue nyelayat gitu. Iya, Ya jangan, kan ya istilahnya Allah. kan gitu. Iya, betul. Lu Mas gue Rafi. gak kenal ya. Gitu loh. Nah, itu yang membuat akhirnya semua orang bebas melakukan apa saja. Menghalalkan segala cara. Betul. Jadi karena kita tidak kenal tetangga. Waktu pas saya pagi-pagi rame, banyak polisi. Ternyata kamar sebelahnya digerebek. Bener. Itu disalahgunakan. Itu. Ternyata Raffi Ahmad dari dulu memang sudah dekat dengan dunia penggerebekan. Sebelah saya persis. Yang saya bingung ya, sebelah saya digerebek, 10 tahun kemudian saya yang digerebek. Kalau Siti Badriah punya pengalaman nggak? Waktu ngekos gimana? Kalau ngekosnya aku sih, Emang kamu waktu itu kenapa pilih ngekos sih? lah kan kita punya duit buat apartemen, gimana sih lu? Oh iya. Emang orang tua di mana? Orang tua di Bekasi, makanya aku mau mandiri, aku mau belajar dewasa sendiri gitu, makan tetap aku sendirian gitu, nggak minta Kayak orang tua. Andika ya? Itu Makan sendiri kayak gitu. Jadi kos kamu bener-bener sendiri? Enggak, aku berdua sama saudara aku. Oh berdua ngekos, itu kos-kosannya yang putri atau yang putra-putri? Putra putri. Aduh, itu. Kita, tetangga Amat juga gitu. tidak mau kenal kita, sehingga apapun bisa kita lakukan. Tapi bahayanya karena kita sendirian, tidak ada teman, banyak hal yang mengintai, salah satunya kejahatan. Karena toh tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli, seperti itu. Maling gitu. Betul. Dan juga malah tempat itu bisa disalahgunakan justru ya Mbak ya? Ya, disalahgunakan sebenarnya kos-kosan atau apapun itu bisa dijadikan tempat kejahatan kalau memang niatnya sudah melakukan kejahatan. Ya. Nah, problemnya karena tadi orang modern itu merasa modern kalau kita cuek. Jadi kalau nanya-nanya dan sebagainya, kepo itu dianggap bukan manusia modern, norak dan sebagainya. Padahal itu penting karena kalau dulu kan garam nggak punya, misalnya nggak punya uang jajan masih bisa minta ketok. sebelah. Sekarang tidak. Itu Dan juga problemnya. itu yang bisa menyebabkan yang tadi seperti Mbak Devi bilang penyalahgunaan. Sebelum kita ke Pak Dadang sama
Kariska Molen. Ini kita lihat dulu ada kos-kosan. Kosan saya maksudnya, Bu. Oh, bunyi sendiri. Bunyi sendiri, terus kadang-kadang TV juga nyala sendiri gitu. Itu memang ada-ada aja ya. Sebelum ke Kariska, saya pengen tanya dulu sama sosiolog nih, sama Mbak Devi Rahmawati. Tapi Mbak, gimana nih dunia kos sekarang, fenomena kos-kosan, apalagi di ibu kota, di Jakarta? Zaman dulu itu ternyata yang namanya dunia kos-kosan sudah ada sejak tahun 1928. Sejak zaman Sumpah Pemuda. Betul, jadi kan kalau zaman 1928 itu ada Jong Java, Jong Ambon. Jadi maksudnya orang-orang atau pemuda-pemudi dari masing-masing pulau kan pada ke Jakarta mau merumuskan kemerdekaan segala macam lah ya. Nah dulu kan buat tempat merantau, buat belajar, sekarang malah buat tempat. Makanya, coba gimana Mbak Devi? Ya, pertama memang Indonesia itu adalah Jakarta sayangnya. Jadi semua orang baru merasa menjadi orang Indonesia ketika ada di Jakarta. Karena memang perputaran